Hi guys, back semuanya. again with me and Keisha. ya, jadi hari ini kita akan kembali podcast setelah berapa lama Kezia? Setelah 2 tahun ya? Itu lebih soalnya. Jadi 2 tahun gak sih yang pas beta pulang? Itu 2024, itu baru 2024 Februari. Oh ya, 1 tahun lalu guys. So sekarang Kato akan kembali lagi podcast, tapi bedanya kali ini kita agak terpisah oleh jarak dan waktu. Hari ini kita akan duo versus everybody. Dengan tepuk tangan dulu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa, Kezia? We will talk about apa? Stupid bitch. Memang dari dulu sampai sekarang itu kayak kurang briefing. Ya, kenapa kita ngebahas tentang laki? Karena kita sudah tidak tahu membahas apa lagi. Karena itu adalah topik-topik hangat. Iya, topik-topik hangat. Kita pemirsa akan sangat suka. Karena kita kan sangat mencari. Kita mencari engagement. Ternyata sabar sebelum itu, menurut Keziong nih, cowok yang red flag itu yang gimana? Sebenarnya menurut pribadi saya, sometimes orang bisa bilang cowok red flag tuh karena itu tidak sesuai dengan sesuatu hal yang dia udah tanamkan sebagai standar. Paham nggak? Paham. Jadi sometimes orang sudah menaruh standar bahwa dia sering mau makan sama cowok yang merokok, cowok yang peminum, pemabuk, bla 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 bla. Terus jadi dia bisa menganggap bahwa cowok-cowok yang kayak gitu adalah cowok red flag. Jadi guys, kayaknya ini baru pacaran. Oh my god. Kalau misalnya sejauh ini sih Kejong sih harus dari hubungan yang lately sih, tapi saya tuh pernah sadar sih kalau misalnya cowok yang sih mungkin PDKT-an atau apa, karena kan ini sih pun first time pacaran ya, tapi mungkin ya dalam sih pun pengalaman saya pernah sadar sih ternyata orang tuh cowoknya nih red flag tapi sih tuh tetap lanjut. Karena sebenarnya tuh bukan yang kayak gimana sih, tapi kayak menurut beta red flag-nya tuh masih masih kayak menantang gitu, lucu gitu. Kayak ya udah beta ladenin aja selagi beta masih santuy. Kenapa kalau katanya cewek tuh kayak sing tahu cewek atau cowok, tapi kayak kadang tuh kayak sulia red flag tapi justru kayak lebih suka gitu ya. Kayak menurut beta, karena beta lanjutkan karena selagi gue tuh singkitin banget. Karena beta selama PDKT sama orang yang red flag ini tuh beta pernah ya kan dia ajakan keluar. Karena beta tahu dia red flag, jadi anjir beta takut beta dapat apa-apa. Apalagi beta respon nih. Jadi kayak oke, gitulah, paham kan? Ya, jadi ternyata Keja juga pernah ya, padahal tuh kayak masih belum pacaran gitu loh. Kayak kadang dari PDKT lah memang bagus sih kalau sudah terlihat dia punya sinyal-sinyal red flag dari sejak PDKT. Itu lebih bagus. Kalau beta sendiri tidak perlu ditanya lagi ya, sudah jelas pernah. Bahkan sampai no. Tapi puji Tuhan ya kita sudah sadar sekarang. Menurut saya red flag menurut saya tuh contoh nyata red flag apa? ini sih kayak cara dia memperlakukan orang lain. Itu betul. Kayak maksudnya kayak gimana? Kayak sekecil dia minta terima kasih par orang yang pelayan antar makanan bisa dia bisa lakukan. Kayak man Perfect. Beta tuh awalnya Gitu pikir loh. kayak mungkin itu maksudnya beta pikir tuh kayak sometimes tuh yang tahu too much juga Brinet, kayak too much yang kayak saya yang bisa mengharapkan dia tuh belum tentu di saat itu tuh dia mood lagi oke untuk kayak merespon hal yang baik ke sekitarnya gitu toh. Tapi kayak bisa cowok itu tuh betul berpengaruh karena kak beta mindsetnya gini, dia berperilaku kak beta itu kan karena dia lagi suka gitu, lagi berusaha menarik. Berusaha menjaga beta toh supaya jangan beta beralih dari dia gitu toh. Jadi pasti dia akan tunjukkan yang baik-baik. Nah, bagaimana cara kata tahu dia berperilaku itu adalah dengan kata ledek ke orang lain gitu, dengan hal-hal simpel. Dia pun sosialisasi, dia pun jiwa sosial. Jadi kayak sumpah beta justru bisa cowok yang jiwa sosial rendah, sumpah beta minta maaf banget. Tapi X. Lalu case yang menurut C nih, itu kan itu cowok red flag versi C. Tapi pernah ada sih kayak red flag yang kayak menurut orang tuh sebenarnya kayaknya sih terlalu red flag amat, tapi bagi saya itu red flag.
apa ya? Oh, beta ada cowok yang jarang ngechat. Seng. Ini kebalikan. Ini kayak menurut orang tuh red flag, tapi menurut beta tuh biasa aja. Tapi tergantung juga sih dari cowoknya. Tapi kayak beta ini support trust 100% untuk seng sebenarnya yang boleh terlalu mempercaya juga. Tapi kayak setidaknya katong memberikan kepercayaan kepada cowok ini. Jadi kayak sekalipun dia seng chat, seng kayak tahu lah ini memang aneh guys. Kamu pasti kalau dengerin kayak aneh kayak apa sih? Tapi tuh realitanya guys, kayak beta tuh fine aja dengan hal itu. Beta paling galak, sabar. Maaf, beta kan galak. Nah sekarang kita sudah sama-sama terang nih, terang menderang. Jadi beta akan menyampaikan contoh-contohnya dan Kato akan berkesimpulan itu red flag or not. Oke? Pernah sengsi chat cowok yang balasnya cuma iya, oke. Menurut sih itu udah red flag atau belum? Sabar, katong bagaimana? Sama-sama. Iya. Saya bilang. Oke. 3, 2, 1. Red flag. Red flag. Why? Explain. Start from you. Siapa alasan? Start from you. Kalau beta, sebenarnya menurut beta kenapa itu red flag, karena kayak anggapannya tuh saya yang menghargai pembahasannya, dan saya yang terlihat tertarik dengan pembahasannya. Maksudnya tuh kayak even saya yang tertarik pun saya juga harus ada respect buat orang tersebut. Excited lah, anjir. Yo, kalau saya cuma sekedar membahas oke, mikir. Dan kayak background beta tuh kayak coba sih di posisi katong. Saya kalau udah bikin begitu saya marah seng. Nah gitu. Jadi kalau sih mau dapat bikin begitu jangan sih begitu. Itu red flag menurut beta. Lebih baik saya bilang gitu kalau misalnya beta lagi sibuk nih, beta belum bisa membalas dengan full begitu loh, dengan baik, beta belum bisa baca dengan simak dengan jelas. Jadi nanti abis ini baru kita balas. Lebih baik begitu daripada siap ya oke. Ya lebih baik kayak gitu sih, kasih tahu kayak sorry beta sih bisa balas lebih di sekarang karena beta lagi hektik bla 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 bla. Benar. Oke, ketemu paham. Dan saya cuma jawab oke, Iya, itu kayak monyet, itu si monyet. Cowok bilang aku sibuk banget, tapi masih aktif di IG story, itu red flag atau alasan valid? Maksudnya alasan valid? Menurut saya itu red flag, seng. Menurut beta sih red flag. Maksudnya kayak kecuali Saya bilang saya sibuk, yang berkaitan dengan IG story itu. ya, beta baru bilang kecuali saya content creator. Oke, Iya. fine. Karena itu saya pekerjaan. Tapi kalau bisa saya mau saya nih coba content creator. Content creator apa dulu? Beta seng. Seng deh. Atau hidup nanti dikontenin terus guys. Iya, I'm sorry. Maaf ya. Biar kata bikin podcast begini, tapi kata kan saya terkenal. Katong kan cuman alay untuk kata second account aja guys ya, maaf. Ya, BTW guys, nanti kalau misalnya kamu punya ide-ide pembahasan, kamu tolong komen aja. Karena katong jujur itu katong saya tahu kok bahas apa. Katong tuh pengen bahas yang berdaging begitu tau, cuman kayak katong nih syuting di jam 2 malam, 2 pagi. Jadi Yes, katong ini adalah katong jam-jam tayang, jam-jam rawan. Jadi biasanya tuh sebenarnya padahal tuh biasanya jam-jam segini tuh pembahasannya berdaging nggak sih? iyo, cuma kata dulu. Kata dulu. Weh, ini juga berdaging tahu. Jadi untuk membuka mata kalian para wanita-wanita yang Ini daging tetelan gitu masyarakat. Iya. Tapi intinya tuh Kato ingin memberikan saran ya. Ini supaya kan berdaging nih, supaya berdaging. menurut sih ada sih kayak saran untuk cewek-cewek atau cowok-cowok. Kato terusnya general kisah dari awal. Oh iya, maaf. Ya udah lanjut dari sini, dari sekarang atau general. Jadi kata general tuh. Stop it. Get some help. Sabar, kamera rolling action. Sekarang Kato akan memberikan saran guys. Sing season BU memberikan saran. Kato akan kayak ngobrol-ngobrol kira-kira apa yang dapat Kato lakukan ketika Kato terjebak dengan cowok yang red flag ataupun di dalam hubungan yang kayak sudah saling menyakiti, jadinya jatuhnya toksik ya Kezia ya. Kezia tuli.
Iya, maksudnya iya tuh. Maksudnya Oh iya. beta nih, beta jawab. Iyo. Maklum guys ya, host ini terpisah. Oke, kalau menurut beta, sebenarnya itu adalah hal paling susah. Karena sometimes orang yang sudah merasakan toxic itu, dia tuh sering bisa keluar. Why? Karena sebenarnya alasannya tuh banyak banget. Banyak banget kalau secara general ya, kalau cewek nih misalnya dia tuh udah kayak HS. Nah, secara ilmiah yang beta tahu itu sebenarnya orang kalau sampai su HS itu dong sudah punya ikatan batin secara tidak langsung, karena dong itu ya super melakukan itu, jadi dong suka ikatan. Jadi kalau misalnya Aduh, jaringan jelek guys, maaf. 1 hour later. A few moments later. dia sih akan menyadari itu, jadinya dia sih bisa keluar dari itu. Bahkan sometimes dia udah keluar dari situ, udah keluar dari situ, udah sadar akan hal itu, tapi dia sih bisa keluar karena apa? Karena dia udah pikiran, karena kayak sampai seorang berpikir kayak apa namanya, sudah lalu Ini konteksnya HS toh? yo Hmm. ini sekarang konteksnya HS karena dia sudah terlanjur melakukan itu. Tapi kalau konteksnya bukan HS, kalau dong yang HS bisa saja tuh karena dia sayang begitu loh, sayang karena dia pacaran lama, terus dia malas buat ngulang lagi dari awal, atau gara-gara itu perasaannya sudah terlalu dalam, Betul. udah dimanipulated ya sih kalau itu. Iyo, dan beta cuma mau tambahkan satu hal sih. Ini tuh menurut beta aja ya guys ya. Ada another perspective. Jadi kadang tuh kalau misalnya kayak dalam hubungan tuh, kenapa kayak dia tuh toxic, but situ yang bisa untuk keluar dari hubungan itu. Situ terlalu jadi orang yang pemaaf begitu ya. Kayak pemaafnya tuh karena saya rasa tuh kayak dari pacaran tuh lesu totalitas gitu, saya all in ke dia ini gitu, dan saya punya prinsip yang berbeda. Mungkin saya punya prinsip tuh beta pacaran nih untuk menikah. Jadi kayak ketika dia tuh ada hal-hal yang misalnya sih dia hal-hal dari dia yang saya yang sebenarnya itu menyakiti saya justru memaksa saya diri untuk saya harus bisa toleransi itu, karena sih ingat sih prinsip si pacaran untuk menikah. Jujur li beta orangnya kayak begitu sih guys sekarang, tapi kalau dulu sih sing begitu. Jadi katong tuh kadang tuh bisa gampang manipulasi, atau misalnya katong termakan dengan katong prinsip atau pemikiran sendiri bahwa pacaran untuk menikah, lalu katong bisa mentoleransi hal-hal yang di luar dari katong punya kemauan, value begitu. Satu juga hal yang bisa bikin orang susah banget keluar dari hubungan toksik adalah kayak karena dia belum mencintai dirinya sendiri. Bener. Kenapa beta bisa bilang kayak gitu? Karena ya kembali lagi yang saya bilang, karena dia tuh belum bisa mencintai diri sendiri, dia belum bisa tahu dia value-nya seberapa. Jadi dia akan selalu memaafkan dan menoleransi apapun itu. Ya. Karena sebenarnya kan tidak semua hal katanya bisa toleransi. Benar. Dan ya guys, beta kan kemarin tuh ngobrol ya dengan salah satu lulusan psikologi yang baik hati dan tidak sombong, aka kakak cicak langsung, aka kakak Jordan. Jadi berdasarkan obrolan itu katanya topiknya sama sih guys, kurang lebih tentang toxic relationship juga. Dan yang beta bisa simpulkan daripada obrolan itu adalah kalau misalnya dari awal hubungan itu katong harus komunikasi. Katong harus mengkomunikasikan apa hal-hal yang bisa katong toleransi. Pokoknya katong pembatasan-batasan lah, limit-limitnya. Jadi katong harus bisa bahas itu dari awal supaya when ada misalnya dia melanggar si pembatas, saya bisa langsung sampai keputusan gitu loh, cut gitu. Karena kalau misalnya saya ada bahasan dari awal, maka ketika kamu hubungan tuh kayak cuman dijalanin aja, maka ketika ada hal yang misalnya dia lakukan yang ternyata menyakiti sih, dia juga ternyata yang tahu begitu loh, dan dia tuh ketika sih memaafkan lalu dia tiba-tiba melakukan hal yang sama, ya begitulah intinya kan tuh saya akan pernah bisa clear secara clear, karena dari awal saya ada
topik pembahasan mengenai your limit, kayak saya pembatas toleransi lah begitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya. Pertanyaannya kan intinya adalah bagaimana cara katong bisa keluar. Ya, Nah, sebenarnya menurut beta pribadi, sing ada cara yang bener-bener works. ya, itu kembali lagi ke dirinya sendiri. Ada orang yang bisa langsung keluar, ada orang yang mendengarkan dia punya lingkungan, terus dia baru perlahan-lahan dia bisa keluar. Tapi ada orang juga, even katong bicara sampai capek, dia sih akan pernah bisa keluar. Karena dia sendiri belum bisa keluar. Belum mau. Kembali lagi kamu, ya belum mau keluar. Dan dia belum capek. Jadi Ya, kalau kayak gitu, ya jalanin aja sampai capek. Itu intinya. Ya intinya kamu harus kenali kamu diri sendiri sih. Bagaimana cara kamu bisa deal dengan masalah dan menyelesaikan masalah apapun itu dalam kehidupan. tapi sebenarnya tuh saya setuju sih kayak jauh dengan statement kayak jalani sampai capek. Kalau mau beda sih belajar untuk mengenal si diri sendiri dan mencintai si diri sendiri. Karena sih itu yang pantas untuk kayak membuang-buang energi hanya untuk capek dengan hubungan yang belum sampai nikah gitu loh guys. Nah, kalau menurut beta sendiri, beta sangat setuju dengan ya saya bilang, maksudnya kayak kita harus start know Word. ourselves. Ya, Tapi ini kan kondisinya nih, bisa saja dia sudah di ada hubungan itu. Jadi kayak harusnya kan katong mengenal katong diri di awal sebelum katong memulai itu. iya sih. Tapi masalahnya kondisinya dia sudah ada dalam situ dan dia tidak melakukan hal awal yang sebenarnya dasar yang harus dia lakukan. Benar. Jadi kalau menurut beta ya jalanin sampai capek tuh bisa aja. Kayak beta setuju aja sih, karena ya kau tuh ngomong sampai kayak gimana pun, kau tuh suruh dia keluar pun bisa aja dia akan kembali lagi. Benar. Ya karena itu kan Karena dia belum capek. dia belum puas disakiti. Ya. Ya guys. Gitu guys. Tapi ya begitulah, kita punya masing-masing perspektif. Kalau beta itu sih kayak no, mending di cut offin aja meskipun susah ya guys ya, kayak butuh proses, kayak kadang juga butuh support dari lingkungan yang kayak mencerahkan sih pemikiran baru sih bisa keluar. Tapi at least bisa gitu, daripada sih lama-lama berlarut-larut bikin sih semakin susah untuk keluar gitu loh guys. Makin lama semakin susah gitu. Lalu nih ya guys, ada satu poin lah yang kita dapatkan dari obrolan hari itu adalah kalau misalnya saya mau bilang tentang misalnya nih, saya batas tuh misalnya kalau perselingkuhan, menurut saya yang begini nih sudah disebut sebagai selingkuh toh. Nah, saya sih punya apa tuh yang kayak orang bilang tuh manusia tuh kan tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan toh, people make mistakes dan segala-gala barang tuh toh. Tapi saya harus tahu guys bahwa itu tuh kamu dua tuh baru pacaran, belum nikah gitu loh. Jadi saya punya kewajiban untuk mentoleransi sesuatu yang di luar dari saya punya batas yang saya taruh pada diri sendiri gitu loh guys. Jadi ketika menurut saya sih dari awal saya bilang selingkuh tuh langsung sih harusnya sih cut off sih akan bisa toleransi selingkuh. Tapi saat dia selingkuh sih justru malah berpikir sudah sih papa selingkuh satu kali itu kayak mungkin dia hilaf, itu namanya dia manusia, sama orang pasti bikin kesalahan, sama orang deserve second chance dan sebagainya. Tapi guys please, kamu tuh berpacaran belum sampai nikah gitu loh. Jadi kayak kamu masih bisa cari yang lain yang lebih worth untuk kamu diri. Oke, beta paham itu. Jadi beta punya pertanyaan. Nah, kalau misalnya nih, kan tetap ada nih, kalau misalnya katong pacaran, terus dia selingkuh, tapi katong end up nikah sama dia, dan katong saya tahu dia pernah selingkuh dalam hubungan pacaran. Dan sebagaimana yang katong tahu, orang kalau sudah pernah selingkuh tuh, itu bisa jadi habit, itu penyakit. Setuju nggak? Setuju. Jadi kayak anggapannya pas dia nikah nih, dia selingkuh lagi, dan itu baru ketahuan. Nah, bagaimana saya punya pendapat? Karena kan ini tadi kan saya bilang kayak saya perlu menoleransi itu karena kamu masih pacaran. But ini dari pacaran dia sudah pernah selingkuh tapi yang kedua, and
then pas nikah dia selingkuh lagi dan baru ketahuan. Menurut saya itu kayak gimana? Nah, ini nih beda case. Kalau misalnya tadi tuh kan kamu tuh pacaran dan dia ketahuan selingkuh, toh itu artinya bersyukur Tuhan masih menyadarkan saya begitu lebih awal, toh. Tapi kalau misalnya ya saya harus menjalani perselingkuhannya tuh di saat kamu ada dalam pernikahan. Nah ini nih beda batas toleransinya guys. Jadi kalau misalnya pas pacaran kamu mungkin bisa mentoleransi dia punya apa namanya pas pacaran kamu sih bisa menoleransi dia kalau dia sudah selingkuh ya, it's okay gitu, menurut itu bagus, kamu tahu kamu punya worth gitu dan masih ada kesempatan untuk mencari yang lain. Tapi kalau misalnya nikah kan kamu sudah dalam satu ikatan, saya berjanji untuk sehidup semati. Dan ya ini memang jauh-jauh dari agama kita ya guys, bahwa pernikahan itu hanya sekali seumur hidup. Itu apa nih, persatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Nah jadi kalau menurut beta justru nikah tuh kamu punya batas toleransi tuh harus lebih tinggi lagi. Jadi kayak saya tahu ya, tapi kalau nikah tuh lebih beda aja gitu dimensinya guys. Kayak biarpun saya tahu sih sebenarnya tuh kayak sakit juga gitu guys untuk kayak accepting, kayak untuk menerima hal itu, tapi ya itulah guys, kalau pernikahan tuh kayak beta sudah dasarnya tuh tetap sekali seumur hidup. Jadi apapun itu beta jalani deh, yang penting sekali seumur hidup aja. Sebenarnya saya tahu ya masing-masing orang lah ya mungkin. Beta setuju sih dengan yang saya bilang. Cuman gini, di apa namanya, di dalam pernikahan tuh kan tantangannya bukan cuma kata tuh berdaging banget nih anjay pernikahan cok. Oke, kalau misalnya pernikahan itu kan kadang batas toleransi harus lebih tinggi kan daripada kadang pacaran. Nah, menurut saya sendiri batas toleransi tertinggi saya itu kayak gimana? Sebagai manusia yang katong kenal agama dan katong sebagai agama Kristen kan katong tahu katong harus menikah satu kali seumur hidup, dan yang seperti saya bilang apa yang bersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kan. Tapi kalau misalnya ada kasus nih, saya suami pernah selingkuh, anggapannya 3 kali lah, 3 kali ini saya maafkan semua, kayak betul-betul sih. Oke, beta akan ketemu dengan saya, mari jadi orang yang lebih baik dan berubah. Saya sudoakan dia, and then ternyata dia melakukan hal yang sama untuk yang keempat kali. Kayak menurut saya batas tertinggi saya itu saya bisa toleransi sampai kayak gimana? Jujur saja, beta sangat bingung karena kalau kayak dalam pacaran sedih kayak anjir sakit cok, diselingkuhin tuh sakit, apalagi kayak nikah gitu loh yang kayak sih ada another tuntunan gitu. Tapi beta sih tahu sih Kijong, beta jujur li beta sih tahu beta sih tahu di sisi lain tuh beta komit yang sangat kuat, yang sangat tinggi untuk tidak akan bercerai. Itu kalau dalam beta sih apapun itu alasannya, sumpah. Oke, Sounds kalau beta crazy. pribadi sih, beta sih tahu sih mungkin beta salah ya. Cuman kalau yang salah di Alkitab tuh beta pernah baca kayak yang boleh cerai kecuali karena dia berzina. Akan di mana ya? Pokoknya perceraian tuh dilarang kecuali dia berzina. Kalau yang salah, ya kalau salah minta maaf Tuhan Yesus. Jadi kayak menurut beta selingkuh tuh berzina nggak sih? Iyo, nah Baik. kan kalau misalnya di firman itu kan dia bilang bahwa Tuhan itu membenci perceraian, toh ya itu memang pasti. Dan juga ada dibilang nih adalah mengenai keputusan untuk tetap tinggal atau bercerai, perlu diingat kalau barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Oh itu kalau misalnya dia apa? Sabar katong Dia baca menceraikan pasangannya. Matius 5. Dia menceraikan pasangannya, terus dia nikah lagi. Iyo. Tapi kecuali karena zina. Maksudnya kayak dia menceraikan pacar suami. Pasangannya
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Habis itu, kita pengen bilang guys. siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Oke guys, jadi kalau berbuat zina ternyata bisa ya guys ya, kalau cerai. Ya kan? Yeay, terima kasih Tuhan berikan keadilan di dunia. Nah, bring it. Itu kan berzina. Oke. Tapi kalau misalnya case-nya nih dia abusive parah. Abusive parah. Gimana? Simpapa. Nyungkui. Shock. Tuhan Yesus jauhkan dari katong kehidupan. Maksudnya tuh Keja, makanya katong tuh berdoa supaya katong tuh dijauhkan dari hal begitu saya pacaran. Yo, kayak gitu jujur saya bisa membayangkan akan Keja, kayak kan tuh terlalu jahat. Menurut beta itu tuh apa kayak terlihat di sekitar gitu loh, kayak orang-orang abusive yang istrinya dipukul. Terus Gitu, beta si cerai itu menurut beta kayak gila si Iman paling kuat. Iya sih. Dia sih cerai tapi tetap kayak dia mendoakan suaminya. Terus beta kayak aduh Tuhan nih. Cuman kan kalau misalnya kasar, tindakan abusive dan sebagainya, sudahlah, terima saja risiko, siapa suruh mau nikah dan Makanya Tuhan Yesus say, ampun juga Tuhan, Iyo. jauhkan. Guys, katong di sini nih pengetahuan juga terbatas. Menurut kamu bagaimana guys? Kawan coba komen lah, ciwi-ciwi. Kamu juga bisa beropini ya guys, kamu terbuka atas segala opini. Iya, dan ini tuh disclaimer, katong tuh bukan menggambarkan katong diri nanti begitu, tapi maksudnya tuh kayak ini pertanyaan what if begitu guys ya. Ya, yes. What if katong ada dalam keadaan itu, bukan berarti kayak kenapa sih sebelumnya sih begini, itu beda cerita guys ya. Ini kita lagi cerita what if gitu. Jadi ya memang topik hari ini sangat toh berdaging sih. Tapi itu guys, bicara-bicara nih, karena saya itu sudah menyinggung tentang pernikahan dan perselingkuhan, perzinahan sebagainya. Perselingkuhan ini lagi hot-hotnya, dan perceraian ini lagi hot-hotnya guys. Bener banget guys, kalian bisa lihat di hot news yang ada saat ini, kayak banyak banget orang bercerai guys. Dan kamu tahu sih kayak beta tuh jujur shock kayak artis-artis, misalnya nih artis-artis yang dong kehidupan tuh adem ayem yang kayak cuma diam-diam aja, tiba-tiba cerai coba. Contohnya Raisa guys. Acha Septriasa. Oh, Astaga. Jujur itu lebih adem, maksudnya lebih adem. Tasya Farasya kawan. Tasya Farasya. Beta sing abis thinking pas dia cerai itu kayak what the hell? Yang bener aja. Terus ternyata gara-gara laki-lakinya penggelapan dana, penggelapan dana. Dan itu tuh dia punya family. Ya begitulah guys, kadang hidup tuh memang sing bisa diprediksi. Ya itulah, terserah lah masing-masing orang dong pilihannya guys ya. Masing-masing orang, apalagi cewek-cewek yang independen itu pasti dong punya limit-limit untuk diri. Kalau masalah tentang ekonomi ataupun tentang perempuan lain dan dong rasa dong worth it, maka say bye. Bye-bye. Kita harus kerja guys. Sebagai perempuan kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Bener. Bukan berarti nanti pas katong nikah katong akan menghargai suami. No, it's not. Tapi itu tuh bisa jadi katong pun satu hal yang jaga-jaga. Iya. Maksudnya gimana sih kata-katanya aja? Apa ya? Satu hal yang bisa menjadi katong punya kekuatan lah. Iya. Setidaknya ada pun satu kaki untuk berdiri, begitu ya. Lalu guys, kamu lihat kalau misalnya tadi tuh adalah perselingkuhan, bukan perselingkuhan, perceraian yang mostly digugat oleh cewek, gitu kan? Ternyata cewek-cewek ini juga ajirs guys. Ada juga cewek-cewek yang selingkuh. Why are you running? Why are you running? Seperti Juleha. Jul.
Juleha Kak Jauh Julia. pikiranmu Juju. Julia. Si bayangkan, si cowok tuh, si tuh laki itu spek opa Korea. Perfect. Dan saya mau pilih lelaki. Petinju. Saya mau jadi samsak. Wait, untuk pembahasan dari berdaging sampai tiba-tiba kenapa jadi gosip? Enggak, it's not gossip, it's real. Ini namanya sanksi sosial. Yang harus dia hadapi. Juju, kamu harus tobat. Meskipun Jul sih saya bisa nonton ini, tapi bodoh amat kata memberikan sanksi. Ini tuh adalah bukti bahwa semua cowok itu selingkuh dan semua cewek itu bisa selingkuh, ya. Semua gender itu punya potensi yang sama untuk bisa selingkuh. Dan yang baru nih Keziok. Ini bukan gosip sih, tapi ini ada suatu kejadian yang membuat kita bisa untuk membahas lah perspektif kita, anjay. Jadi kan tadi itu baru buka di TikTok ya guys, Kezia, seorang yang bernama Kezia dan Johnny. Ya, kisialit ya. Dia sudah punya pacar katanya, punya cowok baru. Sumpah? Iyo. Lalu komen-komennya tuh kayak bilang, cewek tuh butuh kepastian gitu. Lalu ada yang komen gitu kata, coba kalau misalnya Kajo yang punya cewek duluan, tebak komennya kayak gimana. Atau Lasina bilang kata, nanti kalau misalnya cewek yang punya cowok duluan, dong bilang cewek butuh kepastian. Tapi kalau cowok yang punya cewek duluan dong bakal hujat begitu toh. Nah, jadi kayak standar ganda gitu. Nah, menurut sih bagaimana dengan opini sih? Nah, sebenarnya ini menurut beta tadi saya sudah bilang sih, kayak yang saya bilang itu sebenarnya bukan terkait dengan gender, tapi kembali lagi itu terkait dengan diri sendiri. Kenapa bisa komenannya bisa kayak gitu? Karena stigma, sudah terlalu banyak stigma yang tersebar di katong kehidupan, sehingga kayak gitulah standar ganda. Bener. Dan kalau menurut beta, even cowok atau cewek kalau putus and then yang lama dapat pacar, menurut beta sih apa-apa, karena bukan siapa-apa juga sih, tapi kayak bisa saja dalam dong hubungan. Kalau kau lihat dalam kasusnya Joe sama Kezia itu, dong pacaran tuh paling lama sekali kan, 10 tahun kayaknya. Sintau beta mengikuti. Pokoknya lama lah. Dan kalau kau lihat yang dong punya pembahasan di TikTok yang kayak opini ini, kan udah terlihat banget kalau dong punya opini yang berbeda. Oh, dong jadi 6 tahun pacaran guys, mohon maaf, lanjut. Jadi kayak bisa aja tuh dong dua tuh sudah melalui banyak perdebatan, Bener. banyak struggle. Dalam 6 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya. Bener. Jadi kayak Lama bisa banget aja guys. Bukan move on sih. Dong sudah kayak perlahan-lahan karena perbedaan itu, jadi dong perlahan-lahan juga bisa, oh kayaknya gak bisa deh. Udah perlahan-lahan mengikhlaskan. Jadi dong mengikhlaskan itu dari dalam hubungan itu. Jadi Move bukan on setelah pas masih dalam hubungan. pacaran. Ya. Iya. Jadi kayak dong move on after dong putus, tapi dalam hubungan. Menurut beta tuh sebenarnya siapa apa sih, karena kalau orang kayak gitu, karena dalam hubungan tuh kan katun juga melihat kayak sebenarnya dia ini bisa end up jadi katun punya partner hidup. Sebenarnya kalau misalnya beta pernah dengar sih, hubungan tuh jangan kayak checklist gitu, kayak oh dia begini checklist, sesuai dengan beta kriteria checklist. Tapi kan katun juga harus melihat kayak oh orang ini nih bisa nih jadi beta partner hidup. Orang ini nih kayaknya yang cocok deh dengan beta punya diri kayak gitu. Jadi Sedangkan siswa ada gambaran. Kalau saya orang itu tuh nanti works atau seng. Iya. Jadi kayak siapa orang kalau mau move on dari pas dong pacaran. Karena ada orang sebenarnya kan yang bilang kayak orang yang move on pas masih pacaran tuh dong paling jahat. Saya sih menurut beta, ya berarti kan perlahan-lahan dong Jo mengenali dong diri sendiri, dong Benar. mengenali dong hubungan kayak gimana, dan dong bisa tahu ini bisa selesai sampai End up berakhir berakhir pernikahan. menikah. Jadi menurut beta
orang yang move on dalam pas lagi pacaran tuh dia tuh lagi dalam tahap pertimbangan gitu loh. Benar. Dan kadang juga sih yang bisa memilih untuk beta mau move on dalam hubungan seng tuh kayak akan tuh Iya. semua tuh terjadi begitu saja. Terjadi begitu saja. Dan kadang kalau saya sebelum mengakhiri saya punya hubungan kan pasti saya should make sure saya ini bisa lepas dari dia seng, saya should bisa hidup tanpa dia belum. Jadi itu hal-hal yang wajar aja guys, kata saya bisa kontrol katompung diri untuk kita harus move on sekarang ini ya. Kalau begitu aja orang saya ada yang gamun di dunia ini gitu guys. Cuman ya begitulah, sama tuh terjadi begitu saja dari apa yang dong. Jadi ini tuh berbicara bahwa tidak ada sebenarnya poinnya itu adalah it's okay tentang per move onan itu, dan tidak ada juga standar ganda. Jadi baik cewek baik cowok kata sama-sama memiliki hak yang sama untuk memulai hubungan baru after break up, dan juga kata memiliki kesempatan memiliki sama orang tuh pun kesempatan untuk berbuat apapun sesuai dengan yang doi inginkan, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Jadi ya itu, cuman karena kadang kalau misalnya yang selingkuh cowok, ya pasti cowok-cowok akan pasti dia akan cerita ke cowok gak sih. Jadi cowok-cowok juga kan berpendapat, beropini gitu. Jadi dia akan menyampaikan dari dia pun perspektif. Sedangkan kalau cewek kan cewek juga pasti akan ke cewek-cewek gitu loh. Jadi akan jatuhnya tuh sebenarnya bukan kayak orang-orang tuh bukan untuk mau mengstandar ganda atau apapun itu sih. Bener beta yang beta dapat tuh kayak dong cuman sedang kayak girls talk dan boys talk begitu loh, tapi via komen. Jadi sometimes tuh orang-orang kayak cuma share dari dong perspektif kayak oh ini nih ceweknya nih butuh kepastian ya, meskipun kadang juga sotoy sih kayak katong kan sen tahu dong dalam hubungan itu bagaimana. Tapi maksudnya itu kalau terjadi di kehidupan kita ini ya, kalau dikatakan kehidupan kan ya. Ya kalau yang saya bilang tuh menurut beta itu sebenarnya bisa terjadi kalau misalnya katong berteman. Iya, maksud beta tuh itu kalau berteman. Tapi kalau misalnya yang netizen di komen-komen tuh ya itu memang dong sotoy aja sih, sama orang nih sotoy sama mengomentari. Terstigma sih menurut beta kalau Iya. kayak gitu. Kalau misalnya katong berteman ya it's okay. Jadi ada kan yang bilang girls support girls. No, we only support nice girls. Yes. Kalau mau Jule dengan saput, Anjir, sabut selingkuh baru Guys. habis dapat kasih iPhone 17. begitulah guys ya. Dan itulah kata tuh jangan pernah merasa diri kuat guys. Jangan pernah merasa diri kuat bahwa kata nih anti jadi selingkuh. Guys, coba itu bisa datang dari segi manapun guys. Please. Tiba-tiba kamu menjalani hubungan dengan orang baru, tiba-tiba kamu mantan datang minta balikan. Kamu di situ kamu titik diuji. Ataupun ketika kamu ada orang baru, kamu bosan, kamu menemukan orang lain bisa. Iya, we never know. Jadi kita harus memperkokoh kita punya iman. Oke, guys. Oke. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pasangan yang LDR. Kalau menurut Brinat sendiri, apa sih hal-hal yang penting dilakukan untuk pasangan LDR? Pasangan LDR tuh yang paling penting adalah sebenarnya tuh semua tuh gini guys, base-nya tuh tergantung dari orangnya. Jadi pertama pastikan bahwa orangnya tuh adalah orang yang tepat. Oke? Nah, sekarang kalau saya bukan orang itu mah LDR tidak LDR harus dipastikan itu orang tepat. Iya, tapi kalau LDR tuh harus ekstra tepat. Nanti baru dari situ saya bisa membangun kepercayaan. Ketika saya bangun kepercayaan kepada orang itu, maka percayalah. Kalau saya sudah kepercayaan tuh kayak beda tuh, kayak saya percaya orang tuh kayak dia mau ngapain tuh asal si aneh-aneh dibuka sih, yang bener-bener sih tahu tuh kayak si fine aja nggak sih Kizyo? Iya, saya akan tetap percaya dia. Iya, tapi memang untuk menjaga kepercayaan itu tetap utuh, ya harus juga disadari dengan harus ada sadar diri, tahu diri begitu ya sebagai pasangan untuk ngabarin, toh komunikasi. Yang paling penting tuh berbeda tuh komunikasi sih, dan satu kali lagi, Brinat. komunikasi ya. Jadi kalau misalnya kamu adalah tipe-tipe orang silent treatment, bertobatlah ya, karena kita tuh baik itu LDR ataupun LDR, silent treatment itu
sing bagus begitu. Lalu habis itu komunikasi itu yang paling penting tuh tadi apa? Pertama pilih orang yang tepat, baru kamu bisa bangun kepercayaan, lalu komunikasinya juga harus dua arah, harus terbuka dan harus ada pengertian dari satu sama lain ya, supaya semuanya tuh balance. Minimal nih dalam satu hari tuh saya ada waktu untuk spend time komunikasi satu dengan yang lain atau teleponan kayak begitulah. Oke, sudah. Dan kalau menurut beta nih ya guys, LDR tuh kayak menurut beta tuh ke masalah besar. Tapi kalau beta tuh ke masalah besar sih. Selagi orangnya tuh iya, karena beda kan beta pun pengalaman asik. Kayak beta tuh akan tetap loyal kalau misalnya walaupun LDR, even beta sing ketemu, sing melihat dia wajah, sing ini tapi beta tetap loyal gitu loh. Dari beta sih beta fine saja di LDR itu. Ya begitulah guys ya. Jadi kalau kayak misalnya ada cowok yang kayak bilang, aduh beta sih bisa LDR deh, kayaknya kata dia putus aja, itu monyet. Itu artinya dia memang bullshit, udah ketemu itu orang memang baru, itu memang bullshit. ya elah bro Bro jangan tipu bro. yes girl. So aduh beta biasa deh hal-hal itu, jadi sudahlah, skip. Sekarang yang penting kita sudah bahagia guys ya, menemukan yang tidak LDR. Podcast kita hari ini That's all from our podcast. podcast yang sangat-sangat berdaging ini. Pokoknya katong dukung katong untuk jadi podcast berdaging 2025. 2026. Oh iya 2026 guys, kamu tahu tiba-tiba semua 2026 guys. Kayak 1 bulan lah coy, gila secepat itu. Nah nanti next topik kayaknya katong akan membahas tentang persiapan 2026 kali ya guys. Seru kan? So stay tuned. Persiapan kita juga untuk memasuki kepala 2 ya guys ya. Karena kita berdua tahun depan kepala 2 guys. Kita kepala ada 2. Kepala 2 itu maksudnya adalah kita memasuki umur 20-an. Iya guys. 20-an adalah umur-umur yang dewasa guys. Kamu siapin dong pertanyaan per katong. Itu lala. Ya kamu kayak bisa kasih request pertanyaan Influencer lu begitu, YouTuber lu. Pokoknya guys, kamu kalau misalnya any questions, any topic, silakan drop di comment section ataupun kamu bisa ke DM kita aja. Asik. karena nanti ini akan diupload di Katon Second, jadi warga-warga Second pasti kita loh orang-orang yang Katon kenal. Iyo, kamu jangan bikain lah. Jadi orang yang asik dikit, dia cuma jadi penonton. Bercanda guys, love you. Kita harus interaksi guys. Iya, oke itu terima kasih guys untuk kebersamaannya. Kamu lihat sekarang sudah jam berapa? 2:30 pagi ya. Dan besok beta kuliah jam 8:30. Wow, tapi untung tadi besok tidur guys, jadi yang alay. Sekian dari Brinskuy dan see you in another podcast. Dan kamu bisa request juga kira-kira mau invite siapa, atau kamu mau mengajukan diri untuk join Kakatong. Dengan Kamu menjadi guest star, silakan. Kamu bisa lihat Kakatong portofolio podcast. Silakan banget guys. Okay, thank you guys. That's all. Bye. Thank you, bye-bye.